semua, perkenalkan nama saya Diatri Elisa Sinturi dengan NIM 0320210113 dari Prodi Ners 1A Stika Santa Elisa Medan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Ini adalah gambar sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Muskuloskeletal merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah, di mana bagian kepala depan disusun oleh beberapa anatomi, yaitu tulang dahi. Tulang dahi ini atau disebut juga dengan frontalis, di mana tulang ini berbentuk pipi. Tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi tulang dahi ini merupakan untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua, tulang baji atau sphenoid. Tulang baji ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak, sama seperti tulang pelipis. Tulang sphenoid juga terbentuk tubular. Selanjutnya yang ketiga itu tulang pipi. Ini adalah gambar tulang pipi, di mana tulang pipi ini berjumlah 2 buah, masing-masing di sisi bagian kanan dan kiri. Wajah memiliki fungsi pada manusia sebagai berikut, yang berfungsi untuk membentuk karakter wajah seseorang. Garis wajah yang berbentuk membuat seseorang memiliki bentuk wajah yang berbeda satu sama lain. Garis wajah yang dibentuk oleh tulang pipi tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari bentuk tulang tengkorak yang menyusun wajah dan melindungi mata dan area di sekitarnya. Tulang pipi juga berperan dalam perlindungan organ tubuh manusia yang lain, yakni melindungi area mata dan bola mata bersama dengan tulang pelipis, sehingga mata dan segala di dalamnya mampu berada di letak yang seimbang, dan saluran sistem saraf bekerja dengan lancar dan terlindungi dari trauma. Area kecantikan bagi seseorang individu, terlebih seseorang wanita, memiliki tulang pipi yang indah beserta daging di dalamnya yang terpadu sempurna akan menjadi bagian yang dibanggakan dan dihias untuk menampilkan kecantikan, yakni menjadi bagian yang penting dalam makeup wanita. Dan yang keempat yaitu tulang rahang atas atau maxilla, di mana tulang rahang atas ini menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit di mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara, di mana tulang rahang atas ini berfungsi untuk yang pertama membantu pergerakan mulut dan wajah, dan yang kedua meningkatkan volume dan kedalaman suara, dan yang ketiga tempat melekatnya gigi bagian atas, dan yang keempat meringankan tengkorak, dan yang kelima ialah tulang rahang bawah atau mandibula, di mana tulang rahang bawah atau mandibula ini membentuk bagian bawah tengkorak. Struktur
seperti mengunyah makanan. Fungsi tulang rahang bawah yaitu yang pertama membentuk mulut, dan yang kedua membantu proses mengunyah, dan yang ketiga tempat melekatnya gigi bagian bawah, dan yang keempat melindungi saraf dan otot. Dan yang keenam yaitu tulang hidung atau nasal. Ini adalah gambar tulang hidung atau nasal, di mana tulang hidung atau nasal ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan panjang, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung di manusia. Tulang hidung berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Bagian kepala belakang terdiri atas beberapa anatomi, yaitu ubun atau parietalis. Yang ini tulang ubun-ubun, di mana tulang ubun-ubun ini sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut dengan juga tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun ini berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Selain itu, berbagai jenis tulang yang menjadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsi masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi tulang ini. Dan yang kedua ialah tulang kepala belakang atau occipitalis. Yang ini tulang occipitalis, di mana tulang belakang atau occipitalis ini berfungsi untuk membantu pergerakan kepala dan tubuh, membantu juga untuk bisa mengangguk dan menggelengkan kepala, dan juga membantu pergerakan badan, keseimbangan, kelenturan, dan stabilitas tubuh. Dan yang ketiga yaitu tulang pelipis atau temporalis. Ini adalah gambar tulang pelipis temporalis, di mana tulang pelipis atau temporalis ini juga berjumlah dua, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Tulang yang juga disebut dengan nama tulang pelipis ini termasuk ke dalam kategori irregular. Fungsi dari tulang temporal adalah membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Sekarang masuk kita pada bagian tulang selangka atau clavicula. Ini adalah gambar tulang selangka atau clavicula, di mana tulang selangka atau clavicula ini yang merupakan tulang yang panjang dan tipis serta bisa ditemukan melintang di bagian bawah leher. Bentuk dari tulang selangka ini serupa dengan bentuk huruf S dan menempel pada bagian tulang dada dan bersendian di bahu. Dan yang kedua fungsi dari tulang selangka atau clavicula ini yaitu yang pertama mencegah diskolasi bahu, dan yang kedua menyokong lengan, dan yang ketiga menghantar tekanan dan berat dari lengan, dan yang keempat melindungi saraf dan pembuluh darah, dan yang kelima melekatnya otot bahu, dada dan lengan, dan yang keenam penyambung rangka bagian atas dan bahu, dan yang kedua tulang belikat atau scapula. Ini adalah tulang belikat, di mana tulang belikat atau scapula ini ialah tulang yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Nyeri tulang belikat bisa disebabkan oleh banyak faktor. Meski demikian, kondisi ini pada umumnya bukanlah masalah serius yang harus kita alami. Fungsi dari tulang belikat adalah tempat tersambungnya 3 jenis sendi, yaitu sendi bahu, sendi sternoclavicularis, dan sendi acromioclavicular. Tulang ini menghubungkan tulang-tulang di bahu, dada, dan leher. Tulang belikat ini juga dapat menstabilkan postur tubuh dan tempat melekatnya
seperti supraspinatus, intraspinatus, latissimus dorsi, dan biceps. Kumpulan otot dan tendon di tulang belikat ini membentuk skrotator cubi yang memungkinkan kita menggerakkan lengan dengan sangat bebas dan juga dada serta bahu, menstabilkan bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tulang rusuk. Ini adalah gambar tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama 7 pasang tulang sejati, ini dia. Di mana tulang rusuk sejati ini berfungsi untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Dan yang kedua, tulang rusuk palsu. Ini dia tulang rusuk palsu, di mana tulang rusuk palsu ini berfungsi untuk melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru, dan lainnya. Dan yang ketiga, 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini dia, di mana tulang rusuk melayang ini berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tulang dada. Ini adalah gambar tulang dada atau sternum. Ini dia, di mana tulang dada ini terbagi beberapa bagian, yaitu tulang pulu dada atau manubrium sterni. Berfungsi untuk yang pertama menjaga organ dalam dada, yang kedua mendekatkan tulang dada dengan otot, yang ketiga membentuk rangka, dan yang keempat membantu pernapasan. Dan yang kedua, tulang badan dada, corpus atau corpus sterni, yaitu melindungi organ dada dari cedera, jantung, dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Yang ketiga, tulang kaki belakang ini adalah sebagai penyeimbang pertumbuhan tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang, dan juga membantu tulang belakang dalam menghasilkan kalsium untuk tubuh, namun tidak besar. Titik pertemuan dari beberapa otot kecil yang membuat kita lebih nyaman dalam mendongkrak atau membungkuk saat bernapas. Dan selanjutnya kita masuk ke tulang lengan atas. Ini adalah gambar tulang lengan atas, di mana tulang lengan atas ini berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Yang kedua, tulang pengumpil atau radius. Ini adalah tulang pengumpil, di mana tulang pengumpil atau radius ini berfungsi untuk menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia atau ekstremitas atau atas manusia, sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan, menyusun lengan bagian bawah bersama tulang hasta, dan memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi akibat adanya sentrifuga, dan memungkinkan terjadi gerakan membengkoknya lengan akibat adanya sendi gengsel dengan bantuan otot, dan juga mengendalikan pergerakan siku dan lengan, dan ikut berperan dalam gerakan pergelangan tangan atau sendi dan otot pada pergelangan tangan. Ikut juga berperan dalam produksi sel darah akibat adanya sumsum tulang yang banyak atau tulang pipa, bersama dengan tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, dan membentuk sendi peluru pada pergelangan tangan, dan juga tempat melekatnya otot atau biceps yang memanjang dari ujung tangan, yang memandang dari ujung lengan atas, dan memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi atau meluruskan dan membengkokkan. Karena adanya otot biceps, tangan mampu mengangkat benda ke atas karena adanya tulang pengumpil dan otot biceps, dan memungkinkan terjadinya gerakan abduksi dada, abduksi pada lengan tangan atau alat gerak atas manusia.
abduksi atau menjauhi tubuh, tulang pengumpil dengan tulang hasta atau ulna berjalan bersama dalam menjalankan fungsinya. Tulang pengumpil dan tulang hasta menyambung dengan tulang lengan bagian atas melalui sendi angsel pada bagian siku. Yang selanjutnya yaitu tulang hasta atau ulna. Ini adalah gambar tulang hasta atau ulna, di mana tulang hasta atau ulna ini merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi dari tulang hasta ini yaitu yang pertama membantu pergerakan lengan, yang kedua membentuk siku, yang ketiga membentuk struktur lengan, dan yang keempat tempat otot lengan berada. Dan yang ketiga tulang pergelangan tangan atau karpus. Ini adalah gambar tulang pergelangan tangan, di mana tulang pergelangan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Dan yang selanjutnya tulang telapak tangan atau metakarpus. Ini adalah tulang telapak tangan dan telapak tangan. Ini gambarnya, di mana tulang telapak tangan ini atau metakarpus berfungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Fungsi dan jenis tulang telapak tangan yaitu menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Dan yang selanjutnya yaitu tulang jari tangan atau falanges. Ini dia tulang jari tangan, di mana tulang jari tangan ini atau falanges berfungsi untuk yang pertama fleksi dan ekstensi, yang kedua aduksi dan abduksi, yang ketiga gerakan ibu jari. Dan yang selanjutnya yaitu tulang kelangkang atau sakrum. Ini gambar tulang kelangkang atau sakrum, di mana tulang kelangkang atau sakrum ini berfungsi untuk membuat kita mudah berjalan atau juga untuk membuat lebih mudah duduk dan letak di bawah 5 ruas tulang pinggang. Dan juga yang kedua tulang tungging atau coccyx. Ini dia gambar tulang tungging, di mana tulang tungging atau coccyx ini berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, dan juga melindungi organ dalam tubuh. Sebagian tempat melekatnya tulang rusuk dan juga menentukan sikap tubuh. Dan yang selanjutnya tulang kemaluan atau pubis. Ini dia tulang kemaluan atau pubis, di mana tulang kemaluan atau pubis ini berfungsi untuk menyangga bagian serta tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar kemaluan, dan sebagai tempat melekatnya atau tempat bergantungnya organ reproduksi atau organ inti. Dan yang selanjutnya tulang usus atau ilium. Ini dia tulang usus atau ilium, di mana tulang usus atau ilium ini ada dua, yaitu kiri dan kanan, yang dimana fungsinya yaitu sebagai menyokong berat badan dan postur tubuh, dan juga sebagai titik jangka otot, tendon, dan ligamen, dan juga melindungi organ-organ bagian dalam. Dan yang selanjutnya tulang duduk atau scium. Ini dia tulang duduk atau scium ini berfungsi untuk membentuk atau membantu dan juga memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah, dan juga membantu gerakan kaki bagian atas. Dan yang selanjutnya tulang paha atau femur, di mana tulang paha atau femur ini berfungsi untuk sebagai penyangga tubuh. Dan yang selanjutnya tulang tempurung lutut atau patella. Ini dia tulang tempurung atau patella, di mana tulang tempurung atau patella ini membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang selanjutnya tulang kering atau tibia. Ini dia tulang kering atau tibia ini berfungsi untuk menyanggah otot yang berada pada area tungkai kaki. Dan yang selanjutnya yaitu tulang betis atau fibula. Ini dia tulang betis, di
mana tulang betis atau fibula ini berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Dan yang selanjutnya tulang pergelangan kaki atau tarsus. Ini dia. Ini tulang pergelangan kaki atau tarsus. Di mana tulang pergelangan kaki atau tarsus ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tungkai bawah tubuh. Dan yang selanjutnya tulang telapak kaki atau metatarsus. Ini dia tulang telapak kaki atau metatarsus. Di mana tulang telapak kaki atau metatarsus ini berfungsi untuk menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Yang selanjutnya tulang jari-jari kaki atau falanges. Ini dia tulang jari-jari kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Dan yang selanjutnya tulang tumit atau calcaneus. Ini dia tulang tumit atau calcaneus. Di mana tulang tumit atau calcaneus ini berfungsi untuk menahan berat badan dan menahan beban sesuai permukaan. Kita masuk ke dalam 7 ruas tulang leher. Di mana 7 ruas tulang leher ini atau cervicalis terbagi menjadi 2, yaitu tulang aksas dan tulang aksis. Ini dia, tulang aksas dan tulang aksis. Di mana tulang aksas ini berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Dan juga tulang aksis ini adalah tulang belakang yang paling atas. Tulang leher kedua atau vertebra cervicalis atau sekunda atau C2 disebut aksis atau bahasa latinnya aksis. Hubungan sendi atlanto atau aksial antara aksas dan aksis memungkinkan menjadikan aksis sebagai poros untuk aksas dan tengkorak untuk memutar. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam 7 ruas tulang leher atau cervicalis. Ini dia tulang leher. Tulang leher ini terbagi menjadi 2, yaitu tulang aksas dan tulang aksis. Ini dia tulang aksas dan tulang aksis. Di mana tulang aksas ini berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Dan tulang aksis adalah tulang belakang yang paling atas. Tulang leher kedua yaitu vertebra cervicalis atau sekunda atau C2 yang disebut juga dengan aksis atau bahasa latinnya aksis, yang hubungannya sendi anterolateral aksial antara aksas dan aksis dan memungkinkan menjadikan aksis sebagai poros untuk aksas dan tengkorak untuk memutar. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam 12 tulang ruas punggung atau thoracalis. Ini dia tulang punggung atau thoracalis. Di mana tulang punggung atau thoracalis ini berfungsi untuk memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tulang pinggang yang terdiri atas 5 ruas, yaitu ini dia tulang pinggang atau lumbalis. Di mana tulang pinggang atau lumbalis ini yang melindungi saraf dan yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tulang kelangkang atau sakrum. Ini dia tulang kelangkang atau sakrum. Ini dia tulang kelangkang atau sakrum. Di mana tulang kelangkang atau sakrum ini berfungsi untuk menopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Dan selanjutnya ke 4 ruas tulang tungging yang bersatu atau koksis. Ini dia. Di mana tulang tungging atau koksis ini berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal. Apabila ada kesalahan saya dalam mengucap kata,